Nyamuk adalah mesin biologis dan misteri sesuatu di atasnya. Bayangkan sebuah makhluk yang begitu kecil, yang sering kita tepuk tanpa berpikir dua kali. Namun, dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Allah berfirman bahwa Dia tidak segan membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil darinya. Mengapa Al-Quran menantang logika kita dengan menyebut makhluk yang kita anggap hina ini? Ternyata di balik tubuhnya yang rapuh tersimpan teknologi super canggih yang baru mampu dipecahkan sains di abad modern. Mari kita bedah anatomi nyamuk dari kacamata sains. Apa yang kita sebut sebagai mulut nyamuk sebenarnya bukanlah satu jarum tunggal. Mikroskop elektron mengungkap bahwa nyamuk memiliki 6 bilah jarum yang bekerja dengan presisi yang luar biasa. 2 jarum bertugas menggergaji kulit kita. 2 jarum lainnya menahan luka agar tetap terbuka. 1 jarum berfungsi sebagai sensor pencari pembuluh darah, dan 1 lagi menghisap darah sambil menyuntikkan cairan antikoagulan agar darah tidak membeku. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana struktur mekanis serumit ini bisa terprogram dalam genom makhluk sekecil itu, jika bukan karena desain cerdas yang melampaui kebetulan? Namun, rahasia terdalam ayat ini terletak pada frasa "pamaukaha" yang berarti apa yang di atasnya. Selama ribuan tahun, banyak orang mengira ini hanyalah kiasan. Tetapi sains modern menemukan fakta yang mencengangkan bahwa nyamuk ternyata memiliki parasit mikroskopis bernama mites atau tungau yang hidup menempel di atas punggungnya. Bahkan, tubuh nyamuk adalah rumah bagi jutaan virus dan bakteri yang jauh lebih kecil. Ayat ini secara akurat memberikan koordinat bahwa di atas sebuah kehidupan yang kecil, ada kehidupan lain yang jauh lebih renik. Sebuah hierarki biologi yang baru terkonfirmasi setelah penemuan lensa pembesar berkekuatan tinggi. Tidak hanya itu, nyamuk adalah navigator ulung. Mereka dilengkapi dengan thermal reseptor atau sensor panas yang mampu mendeteksi suhu tubuh manusia dari jarak jauh, serta memiliki sensor karbon dioksida yang sangat sensitif. Mereka bisa melihat dunia dalam spektrum inframerah untuk menemukan titik darah yang paling hangat. Disinilah batas antara sains dan spiritualitas memudar. Kita dipaksa bertanya, siapakah yang mengajarkan nyamuk cara membedah kulit manusia? Siapa yang membekalinya dengan radar inframerah? Ini bukan sekedar insting. Ini adalah tanda-tanda keagungan penguasa alam yang tersembunyi dalam detail yang terkecil. Pada akhirnya, ayat tentang nyamuk ini adalah sebuah pukulan bagi kesombongan intelektual manusia. Jika memahami rahasia di balik satu ekor nyamuk saja kita masih tertatih-tatih, pantaskah kita meragukan Sang Pencipta yang mengatur triliunan galaksi? Surat Al-Baqarah ayat 26 bukan sekedar perumpamaan. Ayat ini adalah gerbang menuju kekaguman dan kerumitan alam semesta. Bahkan yang paling kecil di mata kita mungkin adalah yang paling besar dalam menunjukkan bukti keberadaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.